Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur, ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, baik hajat dunia maupun akhiratnya. Dan yang saat ini sedang sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkan segala penyakitnya, dan juga putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapilah masalah tersebut dengan akal sehat dan penuh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tonton video ini, yang mana para jemaah menyambut kehadirannya Habib Bahar bin Smith yang sangat-sangat luar biasa. Habib Bahar selalu di hati umat, walaupun beliau selalu dibenci, dihina, dimaki, tapi beliau tetap mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Dan tetap semangat kawan ya, mengikuti ulama-ulama kita terdahulu saja. Yuk, tonton videonya, semoga bermanfaat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultan, al-wadih al-burhan, al-mabsut fil wujud karamah wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala nur al-anwar wa sirr al-asrar wa tiryaq al-adyan wa miftah bab al-yasar sayyidina wa maulana Muhammad المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عما بعد. Ya sejina yang semuliakan segenap para ilmu ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan majelis taklim Syababul Khair, yaitu guru kita yang mulia Habib Mahdi bin Hamzah Segaf beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat angka kaki beliau di dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga guru-guru kita, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Attas, Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, Habib Abu Bakar Muhammad Maulid Dawilah, beserta seluruh para habaib-habaib, para kiai yang lain, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja, kita duduk di ini majlis yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan keberkahan. Saudara-saudara, hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat oleh mata-mata yang kasar pada malam hari ini yang hadir di ini majlis, hamba-hamba yang tampak yang duduk di ini majlis lebih banyak hamba-hamba yang tidak tampak, lebih banyak hamba-hamba yang tidak terlihat yang duduk ikut hadir di ini majlis. Siapa mereka? Mereka
yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Aina yastawun abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan bersama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Duduk dengan orang berilmu, duduk dengan orang alim, berkumpul dengan orang alim, dan berkumpul dengan selain daripada mereka, tidak akan pernah sama kata Allah. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak sama. Nah, saudara-saudara, kita duduk di sini mendengarkan nasihat-nasihat dari Habib Muhammad, Habib Abu Bakar, Habib Hanif telah memberikan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa kepada kita. Nah, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu pulang dari majelis, engkau jadikan ilmu tersebut, engkau amalkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, engkau amalkan dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudara sekalian, kita duduk di majelis. Di saat hamba-hamba yang lain di luar sana, mereka lalai dalam keadaan berbuat dosa, lalai dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, mungkarat, mudarat, sayyi'at, muharramat. Tapi kita duduk di sini, kita sedang mengingat Allah. Di saat hamba-hamba di luar sana malam minggu lalai, mereka mabuk, mereka narkoba, mereka melacur, mereka berzina. Kita duduk di sini untuk menanamkan dalam hati kita ta'alluq dan tasawuf, untuk menanamkan keterkaitan hati kita dengan baginda Nabi besar Muhammad, dan menanamkan kerinduan dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh kerinduan yang begitu besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ja'at imra'atun li Aisyah. Satu waktu datang seorang wanita kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ya Aisyah, ikshif li qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikuburkan di kamar Sayyidatuna Aisyah. Fakasyafat, kemudian dibuka pintu tersebut. Fadakhalat imra'atun fajalasat fabakat hatta mata. Wanita itu ketika dibuka kuburnya Rasulullah, dia masuk, dia duduk, jalasat fabakat, dia menangis hatta mata, sampai dia mati saat itu juga menangis, membawakan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kita tidak sampai mati, saudara. Oleh karena ini adalah malam puncak kerinduan kepada Nabi Muhammad, maka jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan uswah qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada idola yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sedikit saya tutup nasihat ini dengan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Istighfar, Syahrul Taubah, Syahrul segala macam bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang keutamaan itu hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tidak kepada umat-umat. Bahkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan Allah berikan hanya kepada kita, tidak kepada umat-umat yang lain. Mulai dari berlipat gandaan amal di bulan Ramadan. Saudara-saudara, satu ayat Al-Quran di bulan Ramadan sama seperti kau membaca 10 ayat. Satu rakaat di bulan Ramadan, baik wajib ataupun sunnah, maka kau mendapatkan 10 kali lipat pahala. 10 rakaat sama dengan 100, 100 rakaat sama dengan 1000. Berlipat gandaan amal ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah engkau dengan kedatangan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, bulan yang dirindukan oleh para aulia, oleh para syuhada, oleh para salafus saleh. Bulan yang dimana ketika bulan itu datang, para aulia, para ulama berkata, marhaban bil rahmah, marhaban bil ghafar, marhaban bikin minan nar. Selamat datang wahai bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan, bulan yang Allah bebaskan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, demikianlah sahabat-sahabatku yang nasihat dari Habibana Habib Bahar bin Smith. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat beliau untuk menegakkan li'a'la kalimatillah. Dan semoga para sahabat-sahabatku senantiasa diberikan taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak, abaikan saja. Dan tetap semangat.
untuk mengikuti ulama-ulama kita terdahulu saja. Dan saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.